Debat tentang penggunaan styrofoam sebagai wadah kemasan makanan terus bergulir. Pedagang kaki lima pun dan juga industri besar memanfaatkan styrofoam untuk kemasan makanan karena dinilai lebih praktis. Namun apakah styrofoam benar aman untuk makanan dan tidak berbahaya bagi kesehatan? Berikut liputannya untuk Anda, dan informasi ini juga akan sekaligus menutup Zona Bisnis sore hari ini. Terima kasih untuk perhatian Anda dan sampai jumpa. Siapa yang tak kenal dengan wadah styrofoam alias gabus sintetis? Dengan mudah kita menemukan styrofoam digunakan untuk membungkus makanan. Tak hanya pedagang kaki lima, industri besar juga memanfaatkan styrofoam sebagai kemasan makanan. Salah satunya sejumlah produsen mie instan di Indonesia. Styrofoam dibuat dari polistiren, zat kimia yang sifatnya ringan, serta bisa berbentuk cair maupun busa padat setelah diproses. Styrofoam juga mengandung beberapa zat kimia seperti benzene dan stiren. Dua zat ini dianggap berbahaya karena tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia. Dalam makanan berkadar lemak tinggi, bahan kimia pada styrofoam lebih mudah larut ke dalam makanan tersebut. Sementara makin panas minuman atau makanan, semakin cepat pula migrasi bahan kimia pada styrofoam terhadap makanan atau minuman tersebut. Penasaran dengan potensi bahaya styrofoam pada kemasan makanan? Kami menguji 2 sampel styrofoam ke Laboratorium Jasa Pengujian, Kalibrasi, dan Sertifikasi Universitas IPB. Sampel pertama, styrofoam berbentuk cup yang biasa digunakan sebagai wadah mie instan. Sampel kedua adalah styrofoam bentuk kotak yang banyak digunakan mengemas makanan oleh pedagang kaki lima. Hasil uji lab mendeteksi parameter overall migration dan residu stiren ppm pada kedua kemasan. Parameter residu stiren menunjukkan angka 2,80 ppm pada styrofoam berbentuk cup dan parameter 46,11 ppm pada styrofoam berbentuk kotak. Sementara batas aman parameter residu stiren yang ditetapkan BPOM maksimal sebesar 1000 ppm. Meski nampak sangat kecil, hanya 0,3–0,4% dari ambang batas yang diizinkan, munculnya residu stiren. Residu ini dianggap ahli berbahaya dalam jangka panjang. Styrofoam itu dibuat dari monomer stiren. Pada saat pembuatannya itu masih ada residunya, dan ternyata di sini kedeteksi mengandung stiren tadi, monomer tadi, dan itu karsinogenik stiren. Tapi dia larut kalau ada minyak-minyak. Nah, itu akan menyebabkan karsinogenik pada saat batas yang lebih tinggi. Nah, jadi ini ada potensi nantinya kronis ya nantinya gitu. Potensi bahaya styrofoam juga ditekankan ahli toksikologi kimia Universitas Indonesia Budiawan. Menurutnya masyarakat harus berhati-hati menggunakan styrofoam sebagai wadah pangan. Sifat bahaya dalam pengertian sebagai suatu bahan kimia ada, namun kalau kita bicara efek yang ditimbulkannya itu membutuhkan atau tergantung pada kadar atau konsentrasi dari residu tersebut, ya. Jadi berapa besar dia menjadi suatu yang kita sebut sebagai residu atau stiren residu itu. Nah, kalau melampaui batas, ya tentunya efek itu akan terjadi. Batasnya berapa? Nah, menurut WHO itu masih cukup tinggi, ya, 5.000 ppm. Dalam arti berpotensi diduga kuat akan bisa menyebabkan terjadinya risiko penyakit kanker. Menurut pemantauan BPOM, styrofoam pada kemasan makanan yang banyak beredar masih dalam kategori aman. Uji sampel BPOM di 17 provinsi dengan menggunakan 17 sampel menunjukkan angka parameter residu stiren berada di bawah ambang 1000 ppm sehingga dianggap tidak berbahaya. Selain merupakan ancaman bagi kesehatan, penggunaan styrofoam juga menimbulkan pencemaran lingkungan serius karena styrofoam tidak bisa terurai di dalam tanah. Dari Jakarta, Atika Kusumawardani, Metro TV. Bahan kimia